I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to Galatasaray versus Barcelona menang 2-1 Los ke-8 besar Liga Eropa. Barcelona memastikan tempat di perempat final Liga Eropa. Los lolos usai menang 2-1 atas wakil Turki yaitu Galatasaray. Leg kedua 16 besar Liga Eropa 2022 mempertandingkan Galatasaray versus Barcelona. Duel berlangsung di Nef Stadium Jumat dini hari. Galatasaray unggul lebih dulu lewat gol Marcao pada menit ke-28. Pedri memaksa babak pertama imbang 1-1 melalui golnya pada menit ke-36. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol kedua Barcelona pada menit ke-48. Skor 2-1 untuk tim tamu bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini membawa Barcelona lolos ke perempat final dengan agregat 2-1 atas Galatasaray. Kedua kesebelasan sebelumnya bermain imbang tanpa gol di Camp Nou. Hasil pertandingan West Ham versus Sevilla skor 2-0. West Ham menundukkan Sevilla dengan skor 2-0 lewat duel 120 menit dalam pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2022 Jumat dini hari. Pertandingan berlangsung sangat sengit. Leg pertama di Spanyol dimenangi oleh Sevilla dengan skor 1-0. Jadi West Ham mencoba habis-habisan di laga ini. Pasukan David Moyes unggul lewat gol Thomas Soucek di menit ke-39. West Ham terus mendapatkan momentum. Sevilla membalas di 20 menit akhir tapi tidak ada gol tambahan. Gol kemenangan West Ham baru tercipta di babak tambahan melalui aksi Andriy Yarmolenko di menit ke-112. Skor 2-0 agregat 2-1. West Ham berhak melangkah ke perempat final. Arsenal dikalahkan Liverpool, Mikel Arteta tetap senang. Arteta menyebut bahwa penampilan Arsenal mencerminkan kualitas yang sama dengan Liverpool. Mikel Arteta tidak bisa mengeluh dengan hasil jelek yang didapatkan timnya. Ketika menghadapi Liverpool pada pekan tunda Liga Premier Inggris 2022 di Emirates Stadium, pada pertandingan yang digelar pada hari Kamis dini hari itu, Arsenal dibekuk 2-0. Sepanjang pertandingan, kedua tim sama-sama terlihat berimbang, dan hal itulah yang membuat Arteta merasa senang meski kalah. Arteta memuji bagaimana para pemain tampil lepas dan agresif ketika menghadapi Liverpool, namun tetap disiplin menjalankan taktik. Secara keseluruhan, sosok asal Spanyol itu menilai bahwa Arsenal tidak pantas kalah jika melihat dari bagaimana mereka tampil. Liverpool sendiri baru bisa menghentikan kebuntuan mereka pada menit ke-54 melalui Diogo Jota. Lalu Roberto Firmino membawa The Reds menjauh pada menit ke-62. Kritik Liga Primer, Mikel Arteta keluhkan jadwal padat Arsenal. The Gunners akan memainkan pertandingan ketiga mereka dalam kurun waktu 6 hari saat bertandang ke Aston Villa. Manajer Arsenal yaitu Mikel Arteta merasa timnya telah diperlakukan tidak adil oleh Liga Primer dengan diberikan jadwal pertandingan yang padat. Setelah kalah 2-0 dari Liverpool Kamis dini hari, meriam London akan memainkan pertandingan ketiga mereka dalam waktu 6 hari ketika menghadapi Aston Villa pada Sabtu malam. Bulan depan Arsenal akan menghadapi pertandingan berat lainnya ketika mereka bakal bertemu dengan Chelsea dan Manchester United yang berjarak 3 hari. Jadwal tersebut membuat sang manajer tidak senang dan dengan sinis berterima kasih kepada Liga Primer karena memberi mereka jadwal yang sangat membuatnya sibuk. Meskipun meriam London memiliki jadwal yang sibuk, Arteta mengatakan bahwa anak asuhannya siap melawan Villa.
Gabung Manchester United, Erik ten Hag minta Ralf Rangnick jadi anak buahnya. Jika jadi merapat ke Old Trafford, pelatih berbakat Ajax Erik ten Hag ingin Ralf Rangnick mendampinginya sebagai staf pelatih. Manajer Ajax yaitu Erik ten Hag dikabarkan mau menangani Manchester United musim depan asalkan Ralf Rangnick menjadi bagian dari staf pelatihnya. The Mirror memberitakan Ten Hag kian frustasi dengan keadaannya saat ini di Ajax dan mempertimbangkan untuk angkat kaki dari raksasa Eredivisie Belanda itu akhir musim. Media-media di Inggris berspekulasi jika Ten Hag menerima job di Old Trafford, maka dia bakal meminta agar Rangnick tetap membantunya di bench sebagai staf pelatih. Sebagaimana diketahui, setelah musim ini rampung, pria Jerman itu akan berubah status menjadi konsultan Manchester United untuk 2 tahun ke depan. Meski begitu, Ten Hag ingin memberi peran aktif pada Rangnick untuk membangun bersama skuad terbaik Manchester United di kampanye baru mendatang. Bantai Juventus, Unai Emery persembahkan kemenangan buat wakil presiden Villarreal yang menderita leukemia. Si kapal kelam kuning secara mengejutkan mampu menghajar si nyonya tua di babak 16 besar UCL. Unai Emery mengungkapkan bahwa kemenangan agregat 4-1 Villarreal atas Juventus di babak 16 besar Liga Champions tersebut ia dedikasikan kepada wakil presiden klub Jose Manuel Laneza yang menderita leukemia. Laneza telah menjabat sebagai wakil presiden Villarreal selama 28 tahun. Sebelum akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya pada Februari lalu. Dalam sebuah surat terbuka kepada klub dan para penggemar, ia menyebutkan alasannya mengundurkan diri adalah karena penyakitnya tersebut. Emery bangga setelah timnya mampu melaju ke babak 8 besar Liga Champions. Dan dengan calon lawan yang kuat, ia menegaskan bakal mempersiapkan timnya dengan baik di perempat final nanti. Imbas aniaya kucing, Kurt Zouma dituntut ke pengadilan. Dalam rekaman video yang viral pada Februari 2022, Zouma terlihat menjatuhkan, menendang, dan menampar kucing. Tindakan Kurt Zouma yang menyiksa kucing berbuntut panjang. Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Dalam rekaman video yang viral pada Februari 2022, Zouma terlihat menjatuhkan, menendang, dan menampar satu di antara kucingnya. Pilar West Ham United tersebut kemudian mengejar kucingnya sebelum melemparkan sepasang sepatu serta memukul kepalanya. Akibat aksi tersebut, Zouma mendapat kecaman keras dari publik. Adiknya yaitu Yon Zouma juga ikut terimbas karena merekam penyiksaan kucing yang dilakukan sang kakak sambil tertawa-tawa. Tak lama usai video viral itu, RSPCA yang merupakan organisasi pelindung hewan merawat kedua kucing Zouma. Lantas penyelidikan dilakukan untuk mencari bukti kekejaman bek berusia 27 tahun tersebut. Kendati demikian, West Ham tetap memberikan hukuman denda sebesar 250.000 pound sterling. Sanksi tersebut diberikan agar pemain asal Prancis itu tidak melakukan kejadian serupa di kemudian hari. Hukuman lebih parah diterima Yon Zouma. Klubnya yaitu Dagenham and Redruth melarangnya bermain dalam beberapa pertandingan karena merekam tindakan kakaknya tersebut. Pindah ke Inggris, Manchester City siap jadikan Erling Haaland pemain bergaji tinggi. Haaland dipastikan akan menjadi properti panas di bursa transfer yang akan datang. Ini disebabkan klausul rilisnya di Borussia Dortmund mulai aktif jelang penutupan musim ini. Sejauh ini Barcelona dan Real Madrid menjadi tim terdepan untuk merekrut Haaland. Namun belakangan Manchester City juga dirumorkan tertarik mengamankan jasanya. The Daily Mail mengklaim bahwa Manchester City tidak akan menyerah untuk mendapatkan Haaland. Mereka menyiapkan tawaran yang sangat menggiurkan untuk sang striker. Manchester City dikabarkan siap memberikan gaji yang sangat besar bagi Haaland. Mereka menawarinya gaji sebesar 500.000 pound sterling per pekan untuk sang striker.
di mana tidak ada pemain IPL lain yang bergaji setinggi ini. Mereka yakin tawaran mereka ini tidak mampu diimbangi oleh Madrid dan Barcelona. Jadi mereka berharap bisa memenangkan transfer ini. Haaland sendiri dilaporkan sedikit lagi akan mengambil keputusan mengenai masa depannya. Ia dikabarkan sudah berbicara dengan sejumlah perwakilan klub dan ia siap memutuskan kemana ia akan berlabuh di musim depan. VAR mahal, PSSI masih andalkan asisten wasit buat Liga 1 musim depan. Di Liga Indonesia musim ini sudah ada banyak klub yang mengeluhkan soal kinerja wasit. Ketua Komite Wasit PSSI yaitu Ahmad Riyad menyebutkan bahwa VAR masih belum bisa terrealisasikan untuk gelaran Liga Indonesia musim depan. Riyad mengaku bahwa masalah uang yang menjadi masalahnya. Dengan ia menyebutkan bahwa VAR untuk satu lapangan bisa mencapai 80 miliar rupiah. Oleh karena itu, tampaknya PSSI bakal terus menggunakan asisten wasit tambahan yang ditugaskan di dekat gawang per pekan ke-30 Liga 1 musim ini. Asisten wasit tambahan tersebut juga akan masih dipekerjakan untuk musim depan, dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan keputusan yang diambil oleh wasit utama. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.